Hello student, selamat datang kembali di Kitchen The Access Hotel and Culinary Training Center. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, masih bersama dengan Chef Hendra Purwanto. Hari ini kita akan pelajari bersama-sama tentang cooking method. Dan mohon dapat diperhatikan karena di sesi terakhir akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh peserta didik. Apakah kalian sudah siap? Langsung saja, Chef Hendra, dipersilahkan. Ketemu lagi untuk peserta didik di Access Culinary Center. Di sini nanti akan saya jelaskan tentang basic cooking method ya. Basic cooking method pada dasarnya ada dua. Yang pertama adalah cooking by moist heat atau masak dengan teknik basah. Kemudian ada cooking by heat atau masak dengan teknik kering ya. Yang pertama kita ke basic untuk cooking by moist heat ya. Yang pertama boiling ya, atau kita merebus ya. Di sini sudah saya siapkan air dan air harus dalam kondisi mendidih ya. Ini untuk merebus sayuran ya ataupun telur ya. Ini kita masukkan ya, kentang ya, potato wedges kita masukkan untuk boil. Nah, ini nanti setelah kita rebus ya kurang lebih sekitar 5 menit, kemudian kita masukkan ke dalam air es atau air dingin. Kenapa? Ya, karena dengan memasukkan sayuran yang sudah direbus ke dalam air dingin itu akan menghentikan proses pemasakan ya. Jadi sayuran nanti biar dia keras, tidak terlalu overcook ya. Oke. Di sini sudah kita rebus. Kemudian sambil menunggu kita teknik yang kedua untuk cooking by moist heat, yaitu poaching. Poaching yaitu merebus ya dengan suhu di bawah 100 derajat, kurang lebih 75 sampai 80 ya. Ini untuk merebus dengan cairan ditambahkan cuka dan garam ya. Ini untuk merebus telur ya, atau bisa dinamakan namanya poached egg ya. Seperti ini ya. Oke. Untuk merebus atau teknik poached egg ya, ini kita tidak menunggu air sampai mendidih ya. Kemudian kita masukkan telur ya, kita masukkan dulu ke dalam bowl, kemudian kita masukkan pelan-pelan ya. Di sini kenapa ditambahkan cuka ya? Fungsi cuka ya di sini adalah untuk mengikat protein ya. Ketika telur dimasukkan, putih telur itu akan menyatu ya. Itu fungsi dari cuka ya. Nah, nanti setelah poached egg ini nanti bisa kita pakai untuk membuat namanya egg benedict ya, atau nanti bisa kita tambahkan dengan smoked beef. Oke. Masuk lagi. Kemudian teknik yang ketiga ya, kita masuk ke sesi selanjutnya. Steamer ya, ini termasuk juga basic untuk panas basah ya. Di sini saya menggunakan steam ya, steamer, yaitu teknik memasak dengan menggunakan uap air ya. Makanan di sini kita menggunakan teknik untuk Chinese food ya. Ini kita akan menyetim dimsum ya. Oke. Di sini udah air ya, kita panasin dulu air sampai mendidih. Kemudian makanan kita taruh di atasnya. Jadi dalam menyetim ya, kita harus menunggu air sampai mendidih dulu ya, kurang lebih dengan suhu 100 derajat ya. Setelah air kelihatan uap, kemudian kita tutup. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke poached egg ya. Ini putih telur sudah menggumpal. Poached egg untuk waktu merebus kita tidak terlalu lama ya. Seperti kayak kita merebus telur, nanti telur itu masih dalam kondisi setengah matang. Jadi dia melted ketika kuning telur itu nanti dipecah ya. Jadi untuk timing waktu kurang lebih sekitar 2-3 menit ya.
atau kalau kita merebus dengan kulit namanya sunny boiled egg ya. Kalau matang namanya hard boiled egg. Oke, ini sudah. Nah, seperti ini namanya poached egg. Ini biasa kita pakai untuk sarapan pagi atau breakfast. Nah, yang kedua sudah matang juga, tidak lagi. Teknik poached itu tidak cuma untuk telur aja, bisa dipakai adalah ikan ya, atau poached fish itu bisa kita pakai menggunakan salmon ya. Kita yang menghindari untuk masak menggunakan minyak ya. Ini untuk healthy food. Oke. Nah, di sini putih telur dia akan menyatu. Tapi kalau kita tanpa adanya cuka, putih telur akan melebar. Oke. Sudah jadi sempurna. Oke. Nah, ini teknik poaching. Jadi ketika nanti kita makan, ya kita potong, kuning telur akan melted. Contoh. Oke. Di sini kesempurnaannya untuk teknik poaching tadi ya. Nah, seperti ini dia akan melted. Nah, ini poached egg yang sempurna, kematangannya juga pas. Ya. Oke, selanjutnya ke boiling ya. Nah, oke, setelah kita rebus ya, bahan tadi yang berupa sayuran, kemudian kita masukkan ke dalam air dingin atau air es ya. Fungsinya apa? Untuk menghentikan proses pematangan atau pemasakan. Jadi jangan sampai sayuran overcook, karena nanti setelah direbus mungkin kentang ini nanti akan kita goreng ya, atau di frying ya, seperti ini ya. Ini untuk menghentikan, juga untuk menjaga warna biar tetap segar. Oke, kemudian teknik untuk selanjutnya memasak dengan metode panas basah. Nanti kita akan menggunakan teknik blanching, yaitu merebus dengan cepat. Blanching ada dua, pertama menggunakan media air, yang kedua menggunakan metode minyak yang panas ya. Itu biasanya untuk blanching untuk daging maupun ayam atau ikan. Oke, untuk steamer kita akan sudah siap ya. Jadi ini untuk teknik panasnya menggunakan uap ya. Ini udah panas. Oke, ini untuk direbus ya, kita menggunakan untuk steam menggunakan metode untuk Chinese. Oke, ini sudah. Oke, untuk teknik blanching sama boiling itu beda. Yang pertama dari suhu panas kompor ya, kita menggunakan yang tekanan tinggi atau high pressure. Tapi kalau tadi kita poaching atau boiling itu kita menggunakan yang low pressure atau tekanan rendah ya. Jadi teknik blanching nanti sayuran kita rebus itu fungsinya adalah untuk menghilangkan kotoran ya. Kemudian setelah kita blanching, kita masukkan, kita rendam dengan air dingin sama dengan teknik boiling tadi untuk menghentikan proses pemasakan biar sayuran terjaga warna dan dia masih crunchy. Oke. Ini ya agak berisik karena kita menggunakan tekanan tinggi ya, atau high pressure. Kemudian kita tambahkan garam. Oke. Kita tunggu sampai mendidih ya. Jadi nanti setelah mendidih sayuran kita masukkan kurang
sampai 3 menit kemudian kita angkat ya. Sama juga menggunakan media minyak itu biasanya untuk Chinese food ya, untuk bikin sapi lada hitam itu kita teknik pakai blanching. Oke, ini cukup mendidih, kita masukkan. Dalam teknik blanching kita harus mengetahui karakter dari sayuran tersebut ya. Yang pertama, kalau sayuran itu keras kita masukkan terlebih dahulu, contohnya apa, wortel, kemudian kentang ya, baru sayuran-sayuran yang tidak memerlukan proses yang lama seperti kol atau sawi ya. Oke, cukup ya. Sekitar 5 menit, oke. Jadi sayuran masih tetap warnanya ya seperti ini karena nanti akan kita masak kembali. Contoh ini nanti untuk bikin capcay ya. Jadi warna sayuran harus masih seperti ini, tampak segar ya. Kemudian kita masukkan ke dalam air dingin. Ya. Seperti ini. Jadi nanti ketika kita masak lagi ya, karena nanti masih ada proses masak lagi, jadi sayur masih tetap warnanya terjaga. Di sini kemudian nanti akan kita lanjut untuk basic cooking method yang kedua, yaitu cooking by dry heat atau menggunakan panas kering ya. Yang pertama nanti kita gunakan adalah salamander. Salamander adalah bentuknya seperti ini, seperti oven ya, seperti oven. Dia cuma menggunakan api paling atas ya untuk di gratang ya. Jadi nanti untuk makanan-makanan, contoh kita bikin bruschetta, kemudian nanti bikin brokoli au gratin, berarti kalau dengan ada kata au gratin, berarti itu menggunakan salamander. Ini sama oven nanti sama, cuma perbedaannya dia menggunakan panas atas, tapi kalau oven itu atas bawah ya. Oke. Kemudian nanti yang kedua ada grill ya, itu termasuk juga untuk cooking method panas kering. Nanti akan kita panggang ya, kita grill. Kemudian nanti ada yang ketiga, ada frying atau menggoreng. Frying ini ada beberapa teknik ya. Yang pertama deep frying. Deep frying itu adalah menggoreng dengan menggunakan minyak banyak. Alatnya namanya deep fryer. Seperti ini alatnya. Jadi ini kapasitas minyaknya bisa 5 sampai 10 liter. Ya. Ini untuk menggoreng dengan menggunakan minyak banyak atau deep frying. Kemudian ada slow frying. Slow frying adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak ya. Itu biasanya kita namanya saute atau menumis ya. Itu teknik untuk frying. Kemudian teknik yang keempat nanti akan kita menggunakan ini roasting sama baking ya. Roasting sama baking sama-sama menggunakan oven, cuma teknik ini beda. Baking yaitu mengoven bahan makanan yang mengandung protein nabati. Kalau roasting itu mengoven dengan bahan dari hewani. Dan baking ini lebih cenderung digunakan untuk istilah pastry bakery ya. Kalau roasting itu untuk daging, ayam atau ikan ya. Oke, akan kita lanjutkan untuk teknik berikutnya. Kita untuk bikin croissant. Oke. Ya. Untuk saran juga, sebelum kita mulai untuk baking ya, terlebih dahulu oven harus kita panaskan ya. Jadi suhu ini untuk makanan dan ini harus beda-beda. Kalau kita mengoven untuk roti ya, karena ini termasuk roti dan nanti harus ada tahu bedanya antara roti dengan kue ya. Oke. Di sini sudah siap yang spesifik ya. Ini sudah suhunya sudah 180. Jadi kita masukkan croissant ke dalam. Ini namanya disebut teknik baking. Ya, baking lebih cenderung digunakan untuk pastry bakery. Ya, kita masukkan. Oke. Nah, kita tunggu. Kemudian nanti selanjutnya yang kedua kita pakai dengan teknik roasting ya. Kita masak dengan menggunakan panas oven ya. Di sini saya akan bikin roast chicken.
Jadi ini yang half ya. Nanti bisa kita pakai yang ini whole yang utuh ya. Ini saya pakai yang half. Nanti kita dengan suhu 200 derajat, nanti kita oven kurang lebih sekitar 1 jam ya, sampai golden brown atau coklat. Oke, kemudian teknik selanjutnya panas ya, kering. Kita menggunakan teknik salamander. Kita kasih keju, kalau kita kasih cheese ya. Di sini saya pakai mozzarella. Jadi ketika nanti kena panas dia akan melted. Oke, kita salamander ya. Salamander ini menggunakan api atas, dan di sini ada beberapa level ya. Jadi nanti ketika makanan kita masukkan seperti ini ya, panas dapat kita atur. Kita mau ke paling tinggi seperti ini sampai keju melted dan berwarna gold brown, coklat keemasan ya. Jadi nanti teknik ini namanya nanti gratin ya, nanti ada brokoli au gratin, kemudian ada chicken au gratin, pasta au gratin. Jadi itu menggunakan teknik salamander. Oke, kita panggang kurang lebih sekitar 4 sampai 5 menit sampai keju melted. Oke, sambil menunggu kita ke teknik selanjutnya adalah grill ya. Oke, kita grill. Di sini saya akan menggrill tenderloin steak ya. Oke. Untuk grill harus dalam kondisi panas ya. Jadi harus benar-benar panas. Ya, ini sudah panas. Kemudian kita grill. Nah, nanti untuk daging itu ada beberapa tingkat kematangan ya. Di sini nanti bisa kita lihat ya. Di sini yang pertama ini adalah rare ya, dengan jari dia masih empuk, rare. Kemudian medium, dia agak keras ya, medium. Kemudian medium well, dia agak keras banget di permukaan. Kemudian yang terakhir well done, matang. Jadi untuk tingkat kematangan pada daging ya, ada rare, ada medium ya, ada medium well, kemudian ada well done ya. Kita panggang seperti ini. Oke. Nah, di sini untuk grill biasanya kita garis-garis untuk membentuk cross ya, atau garis-garis pada daging ya. Jadi daging stick nanti ada garis. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik. Untuk selanjutnya ini sudah jadi kaisang, sudah panas ya. Kaisang sudah siap. Jadi tinggal kita sajikan ya. Ini croissantnya sudah siap. Oke. Kemudian kita masukkan ayam ya. Kemudian kita untuk teknik selanjutnya adalah roasting ya. Tadi ayam sudah kita seasoning, marinate ya, kemudian kita masukkan. Oke. Kurang lebih sekitar 60 menit. Oke. Kemudian untuk grill ya, begini. Oke, ini sudah. Nah, cross seperti ini ya, garis-garis seperti ini. Ini dua sisi harus sama ya. Oke, kita panggang lagi. Oke, kemudian teknik selanjutnya kita untuk stir fry, kita untuk saute saya gunakan teknik namanya flambe. Ini paling yang disukai anak-anak dulu di kitchen, biasanya sering main api ya, atau disebut namanya teknik flambe. Flambe itu adalah demonstrasi api
di depan tamu ya. Jadi kita masak, kita mengeluarkan api ya, itu disebut flambe. Di sini nanti saya praktekkan untuk flambe. Ya, ini kita untuk sote. Kita masukkan minyak. Kita tunggu dulu sampai panas. Jadi tadi termasuk untuk slow frying ya, sama tumis. Oke, kita masukkan. Flambe ini nanti bisa, jadi kita untuk menarik dari customer ya, tamu. Flambe itu adalah demonstrasi api di depan tamu. Dan di sini prakteknya juga sama mahasiswa kita ajari. Dan mereka biasanya senang ya bermain api ya. Tapi di sini terkadang kalau belum terbiasa kita akan panik karena api nanti akan mati dengan sendirinya ketika minyak sudah habis. Dan di sini nanti saya mohon untuk para anak peserta didik jangan mencoba di rumah ya, karena kalau belum terbiasa, belum didampingi ya, nanti takutnya oke. Nah, air habis atau minyak habis, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi ketika api besar kita jangan panik ya, dia akan mati dengan sendirinya. Biasanya nanti kalau kita di kitchen di hotel itu biasa menggunakannya red wine atau menggunakan white wine ya. Oke. Selanjutnya kita ke deep frying ya, menggoreng dengan menggunakan minyak banyak. Di sini saya akan praktekkan untuk menggoreng vegetable spring roll atau lumpia ya. Di sini yang kita pakai juga sama ya, pakai wok atau juga tadi bisa menggunakan deep fryer ya. Di sini yang kita pakai adalah menggunakan minyak yang banyak. Kenapa? Dengan menggunakan minyak yang banyak, makanan yang kita goreng dia akan kering ya. Oke. Oke, di sini minyaknya cukup banyak. Kita panaskan. Yang perlu diperhatikan untuk menggoreng dengan teknik ini ya, di sini kita menggunakan api tekanan tinggi ya. Di channel ini biasanya api itu dia tekanannya tinggi, cuma kuncinya adalah quick, kecepatan. Jangan sampai makanan itu gosong ya, itu kuncinya.
brown ya, coklat keemasan. Kemudian yang menjadi catatan ya, kita untuk menggunakan kompor degreaser kita harus punya piring ya. Jadi ketika makanan minyak terlalu panas, api pun bisa kita agak kita kurangi ya. Ini udah gold brown, coklat keemasan. Setik juga sudah. Dan ini teknik deep frying hasilnya. Peserta didik di Access Culinary Data Center ya. Di sini tadi sudah kita sampaikan untuk teknik ya, ada dua teknik basic cooking method. Yang pertama cooking by moist heat dan cooking by dry heat ya. Nah, saatnya saya akan memberikan pertanyaan ya untuk kalian semuanya dan harus dijawab nanti untuk dikerjakan. Yang pertama, teknik memasak atau basic cooking itu ada dua. Sebutkan. Tadi sudah saya jelaskan ada dua teknik memasak ya. Silahkan. Yang kedua, teknik merebus dengan cepat itu disebut apa? Ketiga, tadi saya teknik untuk cooking by moist heat yaitu poaching. Bahan apa aja yang bisa dimasak dengan teknik poaching? Sebutkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tadi ada teknik untuk menggunakan oven. Apa perbedaan antara baking dan roasting? Ya, terakhir yang kelima, ya. Tadi ada teknik untuk frying atau menggoreng. Sebutkan 3 teknik frying. Sudah, cukup sekian dan terima kasih.
kelima pertanyaan tersebut dan langsung dikirimkan kepada akademik konselor masing-masing. Sekian dari kami, ilmu perihal cooking method yang telah disampaikan oleh Chef Hendro. Terima kasih. Salam The Access. With us, you can cook. Salam pisau tajam.